itu ada 18. Ini semuanya maksudnya menjazm 1 dan menjazm 2. Wahya nau'an, dia terbagi 2. Jazimun li fi'lin wahid wa jazimun li fi'lain. Ada menjazm 1 fi'il dan ada menjazm 2 fi'il. Ini lebih mudah daripada penasab kalau penjazm. Kenapa? Karena penasab yang sulit itu karena ada an mutmarotan. Itu yang kita selalu pikirkan. An mutmarotan. Kalau penjazm tidak ada yang mutmaroh. Tidak ada yang mutmaroh. Fal awal sab'ah. Yang pertama itu sab'ah. Ada 7. Yaitu menjazm 1 fi'il. Itu ada 7. Wahwa dia adalah lam. Nah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Penuh. Iya semuanya itu contoh lam. Walamma. Nah lamma yaqdi ma'amarah. Yaqdi majzum dengan penghilangan apa? Iya. Iya. Kemudian walam nah alam nasrah laka sadrak. Alam nasrah. Wa alamma ka qawlihi ala hini atabtul mashiba ala siba wa qultu alamma ashu wasyaibu wazi'u liha ashu. Mansub majzum dengan penghilangan waw. Iya, walamul amr wad du'a, dan termasuk al penjazm lamul amr wad du'a. Dinamakan amar kalau dari atas ke bawah, dinamakan doa kalau dari bawah ke atas. Udah dirinci paling bagus di Tuhfah. Nah, liunfiqa du sa'atin, ini amr. Ya karena Allah yang bilang, hendaklah orang yang memiliki kelapangan berinfak. Liyaqdi alaina, jadi orang yang memiliki kelapangan wajib berinfak. Liyaqdi alaina rabbuk, ini dari bawah ke atas, ini doa. Liyaqdi, perkataan penghuni neraka kepada malaikat, Liyaqdi alaina rabbuk majzum. Kalau liyunfiqa majzum dengan sukun mudah. Kalau liyaqdi majzum dengan penghilangan iya. Wala fin nahi wa doa, la dalam nahi dan doa. Nahi kalau dari atas dari bawah dari atas ke bawah, doa kalau dari bawah ke atas. Nah, la tahzan. Allah bilang la tahzan. Jangan kamu bersedih, Nu'man. Iya. Jangan bersedih. Rabbana la tu'akhidna. Ini dari bawah ke atas. Dia berdoa, wahai Rabb kami, janganlah engkau siksa kami. Paham kan? Jelas ya? Alhamdulillah. Kemudian wat tolab. Ini yang baru. Inilah tambahannya dari alat penjazm 1 fi'il. Tambahannya di mutammimah. Ternyata termasuk alat penjazm adalah at-tolab. Tahu at-tolab? 8. Jadi selalu begitu. Kalau dibilang tolab itu 8 itu. Termasuk alat penjazm ternyata itu 8 itu. Tapi ada syaratnya. Masalahnya itu tolab. Kalau ada tolab setelahnya dinasob. Iya kan? Sudah kita bahas tadi. Kalau ada tolab, berarti setelahnya diapain? Dinasob. Tapi kan syaratnya dinasob kalau ada apa? Fa sababiyah atau waw ma'iyah. Maka kapan dia menjazm? Itu pertanyaannya. Kalau tidak ada waw, tidak ada fa. Selesai cerita. Makanya belum bilang idza saqatatil fa minal mudhari. Kalau hilang fa dari fi'il mudhari. Karena kapan ada fa, maka fi'il mudharinya diapain? Dinasob dengan an mutmarotan wujuban. Paham kan? Maka syarat dijazm adalah kalau dihilangkan fa-nya. Sakotot fa, jatuh fa-nya. Artinya tidak ada dalam lafaz. Paham kan? Wa qusida bihil jaza, dan tetap dimaksudkan setelahnya itu sebagai balasannya. Nah contoh, ta'alau, kemari. Atlu tidak ada fa'nya. Ini atlu majzum. Tanda jazmnya apa? Tahatwu al-wawi. Siapa yang menjazmnya? Nanda ada lam dan alat-alat yang lain. Yang menjazmnya adalah ta'alau, tolab, amar, ta'alau, kemari. Anda bisa paham ini? Adanya apa? Tolab. Wa qawlihi, dan perkataannya, kifa nabaki min dzikra habibin wa manzili bi siqtil liwa bainad dakhuli wa fahaumali. Mana dia? Kifa nabaki. Kifa itu adalah apa? Kifa adalah apa? Tolab. Kifa adalah tolab.
Jelas ini? Dan dia adalah fi'il amr. Karena dia adalah fi'il amr. Kita adalah fi'il amr. Iya, nabaki. Kifa nabaki. Anda paham ini masalah? Jadi kifa nabaki. Jadi nabaki itu fi'il amr majzum. Fi'il mudhari majzum. Alamat jazmnya adalah hatful ya. Penghilangan ya. Selesai. Ini saja tambahannya. Satu tuh tambahannya. Jadi di kitab Mutamimah ini tambahannya. Di Qatur Nada enggak ada nanti tambahannya. Tinggal diuraikan lagi yang ini. Kan ini sudah genap semuanya. Alat penjazm inilah dia. Inilah alat penjazm satu fi'il. Tambahannya adalah at-tolab. Dan ingat, tidak harus fi'il amr. Paham kan? Yang penting siapa? Tolab. Yang penting tolab. Dan ingat syaratnya, kalau hilang fa-nya. Karena kalau ada fa, mansub. Kalau ada fa apa? Mansub. Jelas kan? Itu alhamdulillah. Asani yang kedua wa huwa ma yajzimu fi'lain. Yang kedua adalah apa menjazam dua fi'il. Ahad asyara. Ini ada 11. Kan tadi kan diambil berapa? Berapa? 7. Sementara semuanya 18. Jadi sekarang sisa 11. Wahwa dia adalah mudah sekali ini, mudah sekali. Pertama in yasha yudhibukum. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, taf'alu ya'lamhu. Iya kan? Konsentrasi. Wa man may ya'mal su'an yujza bih. Ya'mal dan yujza. Wa mahma kaqaulihi wa annaki mahma ta'muril qalba yaf'ali. Ngeri sekali. Katanya kamu bagaimanapun kamu suruh hati ini, dia akan siap melakukannya. Woi, jangan Masya Allah, ini sudah jatuh cinta sekali ini. Pokoknya siap, lahir batin dia bilang. Iya, hatinya untuk si Ki itu. Iya, paham kan? Iya. Yang jelas amalannya lihat. Mahma ta'muri, penghilangan nun, ta'murina. Iya, yaf'ali, yaf'al. Paham kan? Iya. Wa idma takum akum, mudah. Wa ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Tad'u itu fi'il syaratnya. Jawabannya falahul asmaul husna karena dia tidak ada fi'il kedua kan? Maka jawabannya berupa jumlah yang digandengkan dengan apa? Fa. Wa mata kaqaulihi, dan mata seperti ucapannya mata adoil imam mata ta'rifuni. Ado ta'rifu. Ninya itu nun wikoya. Paham kan? Itu penghilangan nun itu ta'rifunani asalnya. Asalnya apa? Ta'rifunani. Kemudian ado sukun. Iya. Wa ayyana kaqaulihi fa ayyana ma ta'dil bihi rihu tanzil. Ini dia. Ta'dil tanzil. Wa aina ma takunu yudrikumul maut. Takunu yudrik. Wa anna kaqaulihi fa asbahta anna ta'tiha tastajir biha tajid hatoban jazalan wa naron ta'ajjaja. Iya? Jawabannya syaratnya ta'ti. Jawabannya adalah tajid karena tastajir itu badal dari ta'ti. Tastajir itu adalah apa? Badal dari ta'ti. Jadi fi'il syaratnya ta'ti, jawabannya tajid. Jawabannya adalah tajid. Paham kan? Dua fi'il. Wahaituma kaqaulihi, dan haituma seperti ucapannya penyair juga. Haituma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azmani. Tastaqim yuqaddir. Fi'il syarat dan jawaban syarat. Selesai semuanya. Wa hadhil adawatu al-ihda asyarata kuluha asma. Masya Allah. Semua alat-alat ini 11 semuanya isim illa in wa idma. Kecuali in dan apa? Idma. Fa innahuma harfan. Sungguh keduanya adalah huruf. Karena in huruf ittifaq, idma huruf alal asah. In adalah huruf kesepakatan ulama. Kemudian idma huruf berdasarkan pendapat yang paling kuat. Berdasarkan pendapat yang paling kuat. Wa yusammal fi'lul awal syarton. Fi'il pertama namanya fi'il syarat. Wa yusamma tsani jawaban wa jazaa.
Fiil kedua namanya jawaban dan balasannya. Paham kan? Nah sekarang bagaimana kalau yang kedua tidak bisa menjadi jawaban? Iya kan? Maka beliau bilang, wa idalam yuslih, wa idalam yasluh al jawabu ayyuja'ala syarton wajib aktironuhu. Kalau tidak cocok jawaban itu untuk dijadikan sebagai syarat, yaitu sebagai jawaban dari syarat, maka wajib digandengkan bil fa satu dengan fa. Ini kalau jumlahnya fi'liyah, demikian pula ismiyah boleh. Nah, wa iyamsaska bi khairin itu kan fi'il syarat. Jawabannya huwa ala kulli syai'in qadir. Kan enggak bisa. Maka wajib digandengkan dengan apa? Fa huwa ala kulli syai'in qadir. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. In kuntum tuhibbun. In kuntum kan syarat. Jawabannya ittabi'uni. Kan enggak cocok karena di fi'il amar. Maka wajib digandengkan dengan apa? Fattabi'uni sebagai jawabannya. Wa ma yaf'alu min khairin falan tukfaru. Lihat. Falan kan lan tukfaru enggak bisa menjadi jawaban karena ada lan ala penasab. Kan begitu? Maka digandengkan dengan apa? Fa. Jelas kan? Au bi ida al fujaiyah atau boleh digandengkan dengan ida yang bermakna fujaiyah, tiba-tiba. Tapi ingat, ini hanya khusus pada jumlah ismiyah saja. Ida hanya khusus pada jumlah apa? Ismiyah saja. Contohnya wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaknatun. Jadi yaknatun itu tidak bisa menjadi hum yaknatun, tidak bisa menjadi apa? Jawaban. Karena ada hum yaknatun. Paham kan? Maka digandengkan di sini dengan siapa? Ida. Jelas ini? Paham kan? Selesai. Wa dzakara shahib al-ajurumiyah sebagai penutup disebutkan oleh pengarang matan jurumiyah fil jawazim dalam penjazam adalah kaifama. Iya kan? Nah kaifama taf'al af'al. Wal jazmu biha madhhabun kufi. Menjazam dengan kaifama itu madhabnya orang Kufa. Walam nakib laha ala syahidin fi kalamil Arab. Kami tidak mendapatkan untuk kata kaifama ini pendukung dalam ucapan orang Arab, yaitu tidak ada dalam ucapan orang Arab kaifama menjazam. Paham kan? Wa kode selesai kan? Artinya beliau lebih memilih tidak sebutkan karena tidak ada contohnya dalam kalimat orang Arab. Itu tadi hanya dibuat saja atas pendapat orang apa? Kufa. Karena orang-orang Kufa selalu beramal dengan kias dalam fikih ataupun dalam bahasa. Makanya orang-orang Basro kurang setuju dengan mereka. Karena harus didengarkan dari orang Arab baru bisa dikatakan ini ada. Makanya rata-rata itu yang kuat pendapatnya Basro. Bukan pendapatnya apa? Kufa. Jelas kan? Lihat. Wa qad yujzamu bi ida. Dan kadang juga dijazam dengan ida. Ini kan disebutkan juga di matan jurmiyah. Tapi kan apa? Fi darurati syi'ri. Maka belum tidak sebutkan. Ini hanya berada di mana darurat apa? Syair. Ka qaulihi wa idatu sibaka khasasatun fatajammal. Ini syairnya juga ada di Tuhfah sebelumnya. Jelas kan? Selesai. Qala al-mu'allif rahimallahu taala babun na'ti. Bab na'at. Yaitu sekarang kita masuk di bab apa? Tawabi. Apa itu na'at? An-na'atu huwa tabi'ul mustaqu awil mu'awwal bih al-mubayyin li lafdhi matbu'ihi. Masya Allah. Na'at adalah tabi. Dia tabi artinya selalu ikut yang sebelumnya. Al-mustaq, ini ciri-cirinya na'at. Na'at itu selalu dia berupa mustaq. Tahu mustaq? Itu kata-kata yang ada tasrifnya. Dia tidak ada na'at yang jamid. Kalau ada yang ikut sebelumnya tapi jamid, maka atof bayan. Atau badal. Bukan na'at. Bukan apa? Bukan na'at. Jadi dia itu selalu sebagai apa? Isim mustaq. Iya. Awil mu'awwal bih. Atau paling tidaknya ditakwil ke mustaq. Kalau dia isim jamid berarti bisa ditakwil ke mana? Ke mustaq. Ciri-cirinya al-mubayyinu li lafdhi matbu'ihi. Yang berbeda bukan yang menjelaskan, hati-hati. Al-mubayyin jangan sampai ada yang tertipu terjemahkan apa? Yang menjelaskan lafaz matbu'nya, bukan. Di sini terjemahannya yang berbeda dengan lafaz yang dia ikuti, tidak sama. Tidak sama. Karena kalau mirip sama, lain lagi. Itu nanti masuk di taukid. Anda paham? Jadi berbeda dengan lafaz apa? Yang dia ikuti. Jelas kan?
Terus beliau bilang sebelum datang contoh, wal muradu bil mustaq. Dan yang diinginkan dengan mustaq adalah satu ismul fa'il. Kan kata-kata pecahan. Kadorib, wasmul maf'ul, kamadrub, wasifatul musyabbaha, kahasan. Wasmu tafdil, isim tafdil yang berwazan af'al. Yang berwazan apa? Af'al, ka'a'lamu. Wal muradu bil muawwal bil mustaq. Kemudian yang diinginkan yang bisa ditawil ke mustaq, ismul isyarah. Jadi itu isim isyarah bisa jadi na'at. Tapi dia kan jamid, ke mabni. Ditakwil ke mana? Ke mustaq. Nah, marartu bi Zaidin hada. Yaitu marartu bi Zaidin al-musyari ilai. Yang ditunjuk kepadanya. Kan dia bilang tuh, saya lewat dengan Zaid ini. Saya lewat dengan Zaid ini. Maksudnya yang ditunjuk. Paham? Al-musyari kan apa? Mustaq atau jamid? Mustaq. Karena dari kata asyaro, yushiru, isyaratan. Iya, musyirun, musyarin. Anda paham? Jadi itu dia. Wasmul mausul. Demikian pula termasuk yang bisa menjadi na'at walaupun dia isim jamid adalah isim mausul. Nah, marartu bi Zaidin alladhi qama. Saya lewat dengan Zaid yang berdiri. Saya lewat dengan Zaid yang berdiri. Paham kan? Jadi itu alladhi qama na'at untuk siapa? Na'at untuk siapa? Zaid. Iya, na'at untuk Zaid. Terus apa namanya? Mustaqnya apa? Yaitu mereka katakan al-ma'lum qiyamuhu, yang diketahui berdirinya. Jadi ditakdir itu alladhi al-ma'lum. Paham kan? Alladhi ditakdir menjadi apa? Al-ma'lum, yang diketahui berdirinya. Karena saya lewat dengan Zaid yang berdiri, yaitu yang diketahui apa? Berdirinya. Jelas kan? Itu takdirnya. Wadu bimana sahib. Masya Allah. Demikian pula di antara isim jamid yang bisa menjadi na'at adalah du, yang bermakna sahib. Du yang bermakna sahib, karena bisa ditakdirkan ke mana? Ke sahib. Contoh, marartu birojulin dimal. Saya lewat dengan seorang yang memiliki harta. Maksudnya apa? Sahib mal. Anda paham ini? Namanya bisa ditawil ke mana? Ke mustaq, yaitu sahib. Di antaranya wa asma'id nasab. Demikian pula Masya Allah termasuk yang bisa menjadi na'at adalah isim-isim nisbah. Maksudnya kata-kata kok tempat. Misalnya Makassar, kalau jadi Makassari itu irobnya na'at. Padahal Makassar jamid atau mustaq? Jamid kan, tapi kalau ditambah ya itu maknanya sama dengan mustaq. Bisa jadi na'at. Paham kan? Muhammad al-Makassari. Apa irobnya al-Makassari? Na'at. Antum bisa paham itu irobnya? Yang berasal dari Makassar. Takdirnya al-mansub ila Makassar. Yang disandarkan kepada apa? Makassar. Jelas ini? Dilihat, marartu birojulin Dimashqi. Saya lewat dengan lelaki yang berasal dari Dimashq. Jelas kan? Damaskus. Jelas kan? Wa min dzalika al-jumlah. Di antaranya juga adalah jumlah. Ya kan? Jumlah setelah apa itu? Nakiro yang sudah kita ulang-ulang. Jumlah setelah nakiro maka dia adalah siapa? Na'at. Kan bukan mustaq itu. Itu adalah jumlah. Lihat, wa syartul man'ut biha ayyakuna nakiro. Makanya syarat di na'ati dengannya harus siapa? Nakiro. Nah, contoh wattaqu yauman nakiro. Turja'una fihi ilallah, turja'un. Wa kadzalikal masdar. Demikian pula masdar. Ternyata itu masdar bisa juga jadi na'at walaupun dia isim jamid berdasarkan pendapat siapa? Pendapat orang-orang Basra. Iya kan? Karena isim jamid asal dari pecahan. Tapi beliau bilang ini keunggulannya masdar kalau jadi na'at. Ini perhatikan baik-baik. Ini nanti yang membuat antum tidak heran. Kalau datang, kan asal daripada na'at yang kita tahu dari buku dasar selalu sama bilangannya dengan siapa? Yang man'utnya kan 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3. Tapi kalau masdar punya keunggulan sendiri. Lihat, wa yalzamu ifraduhu wa tadhkiru. Dia selalu mufrad mudzakkar. Walaupun na'atnya musanna, muannas, jama, pokoknya dia selalu mufrad mudzakkar. Hati-hati. Jadi i'rabnya na'at. Taqul maratu birajulin adlin wa bimra'atin adlin, bukan adlatin.
Wa bi rajulain adlin wa marartu bi rijalin adlin. Perhatikan. Selalu mufrad apa? Mudzakkar. Perhatikan baik-baik. Itu dikecualikan. Itu kaidah khusus untuk siapa? Masdar. Jelas antum? Jelas kan? Alhamdulillah. Kemudian setelah itu kata beliau rahmatullah, wan na'atu yatba'ul man'ut. Na'at mengikuti yang disifati. Fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa fi ta'rifihi wa tankirihi. Dalam hal rafa'nya, nasabnya, jarnya, dalam hal ma'rifahnya dan nakironya. Kemudian berikutnya lagi, na'at kan ada hakiki, ada apa? Sababi, kan begitu. Tsumma in rafa'a dhamirul man'util mustatir fi. Kemudian kalau dia merofa domir yang disifati, yang disembunyikan padanya, yaitu na'at hakiki. Itu kalau dia berupa na'at hakiki. Karena na'at hakiki itu ciri-cirinya, na'atnya itu merofa domir mustatir. Iya. Tabi'ahu aidon fit tadkirihi wa ta'nithihi. Ikut juga dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Wa fi ifradihi wa tatniyatihi wa jam'i. Dalam hal mufrad, mutsanna dan jamaahnya. Pokoknya dia ikut 5 dari 10. Dia ikut 5 dari 10. Anda paham ini? Kan semuanya kan tadi. Rofa, nasab, khofat. Ma'rifah, nakiro. Mudzakkar, muannas. Mufrad, mutsanna, jama'. Berapa ini? 10. Dari 10 ini dia ikut 5. Yaitu dari rofa, nasab, khofat 1. Dari ma'rifah, nakiro 1. Dari mudzakkar, muannas 1. Dari mufrad, mutsanna, jama' 1. Paham kan? Dia ikut berapa itu? 5 atau 4? Salah. 4 dari 10. Jelas ini? Dia ikut 4 dari 10. Bukan 5 dari 10. Jelas kan? Antum bisa paham sih 10 itu mana? Itu yang tadi yang disebutkan. Ikut semuanya. Nah contoh. Takulu, kamu katakan, Qoma Zaidun al-akilu. Ra'aitu Zaidan al-akila, marartu bi Zaidin al-akili. Lihat. Waja'at Hindun al-akilatu. Wa ra'aitu Hindan al-akilata wa marartu bi Hindin al-akilati. Waja'a rajulun akilun, nakira. Wa ra'aitu rajulan akilan, marartu bi rajulin akilin. Waja'a Zaidanil akilan. Wa ra'aitu Zaidan al-akilain. Marartu bi Zaidin al-akilin. Ini apa ini? Bi Zaidain al-akilain. Ini apa ini? Mutsanna, ya. Wajah Zaidun al-akilun, wa ra'aitu Zaidin al-akilin, wa marartu bi Zaidin al-akilin. Ini apa ini? Jama'. Wajahatil hindani al-akilatan, wa ra'aitu al-hindaini al-akilatain, wa marartu bil hindain al-akilatain. Mutsanna, muannas. Waja'al hindatu al-akilat, wa ra'aitu al-hindati al-akilat, wa marartu bil hindati al-akilat. Ini jama' muannas, muannas juga. Selesai na'at hakiki, ikut semuanya. Wa in rafa na'atul ismad dhahir. Kalau na'at itu merofa isim dhahir setelahnya. Merofa isim dhahir setelahnya. Awid domiril baris, atau dia merofa domir tapi domirnya baris. Maka lam yu'tabar halul al-man'ud. Maka tidak dianggap katanya keadaan yang disifati fit tadkir wa ta'nits. Dalam hal muannas mudzakarnya, karena dia ikut setelahnya bukan sebelumnya. Wal ifrad wa tatniyah wal jama'. Tidak dianggap dalam hal mufrad, mutsanna dan jamaknya karena dia selalu mufrad. Bal yu'ton na'at hukmal fi'il. Bahkan diberikan na'at itu hukum apa? Fi'il. Diberikan na'at hukum fi'il. Tahu hukum fi'il? Selalu mufrad. Ya kan? Diberi tanda muannas kalau fa'il setelahnya muannas, kalau tidak maka tidak. Jelaskan, diberi. Lihat, fa in kana fa'iluhu muannatsan unnits. Kalau fa'ilnya maksudnya kata setelahnya muannas dia dimuannaskan. Ya? Wa in kana al-man'utu bihi mudzakkar, walaupun man'utnya mudzakkar. Wa in kana fa'iluhu mudzakkar, dzukir. Kalau fa'ilnya mudzakkar. Wa in kana al-man'utu bihi muannasa, walaupun man'utnya muannas. Anda paham ini? Iya. Wa yusta'malu bil lafdzil ifrad, dan selalu digunakan dalam lafaz mufrad. Wala yusana wala yujma. Tidak dimutsannakan dan tidak dijama'. Takul, lihat contohnya. Ja'a Zaidun al-qa'imatu ummu, padahal Zaidu. Naatnya Zaid tapi kan dia ikut ummu. Wa ja'at Hindun al-qa'imu abuha, padahal Hindun muannas tapi dia tetap al-qa'imu karena dia ikut siapa?
Abu. Kan dia ikut fa'il setelahnya. Ini kan isim fa'il beramal amalan fi'il. Ikut setelahnya, bukan ikut sebelumnya. Sebelumnya hanya ikut i'rab dan ma'rifah dan nakironya. Ya kan? Itu kan dia ikuti. I'rab dan ma'rifah nakiro. Dia hanya ikut 2 sebelumnya. Adapun 2 sisanya ikut setelahnya. Kan tadi kan dia ikut 4 dari 10. 4 dari 10. Dari 4 ini dia ikut 2 sebelumnya, 2 setelahnya. Yaitu i'rab sebelum, ma'rifah nakiro sebelum. Mufrad, muannas, mudzakkar itu ikut setelahnya. Paham kan? Itu dia, Masya Allah. Lihat lagi takul. Contoh injer. Marartu birajulin qa'imatin ummuhu wa bimra'atin qa'imin abuha. Lihat. I'rabnya ikut sebelumnya, nakiro ma'rifah ikut sebelumnya, tapi bentuknya ikut setelahnya. Marartu birajulaini qa'imin abuhuma mufrad. Padahal musanna sebelumnya. Marartu birijalin qa'imin aba'um. Ini Masya Allah. Ini sudah keluar dari pembahasan na'at dasar. Iya? Jadi yang kita bicarakan itu di dasar, itu na'at hakiki. Na'at yang sebenarnya. Bukan na'at apa? Sababi. Iya. Illa anna Sibawai. Hanya saja Sibawai bilang. Qala, dia berkata. Sibawai lagi. Iya. Hanya saja Sibawai bilang. Beliau berkata. Fima idha kanal ismul marfu bin na'ati jam'an. Pada apa yang apabila isim marfu dengan na'at itu adalah jama', yaitu kata setelahnya adalah jama', kal mitalil akhir, seperti contoh terakhir, fal ahsan fin na'at ayyujma, jama' taksir. Maka asal pada na'at itu dijama' dengan jama' taksir. Itu yang paling bagusnya kalau bilang Sibawai. Fayuqal, maka dikatakan marartu birijalin qiyamin aba'uhum. Karena aba'uhum jama', dia ikut dijama'. Itu Sibawai lebih bagus katanya begitu. Bukan karena rijalnya, tapi karena apa? Aba juga dijama'. Anda paham? Supaya rata semuanya jama'. Rijal, qiyam, aba. Begitu. Kan boleh tadi dibilang qaim. Boleh begitu. Boleh dibilang apa? Qaim. Tapi kalau dijama' juga karena tengah-tengahnya masa mufrad. Baru semuanya dijama' sebelum dan setelahnya. Maka lebih bagus itu dia juga dijama'. Ini kata Sibawai. Maratu birajulin qu'udin gilmanuhu. Sama ini. Supaya rata 2 lapas setelahnya. Fahu afsah. Ini lebih fasih. Min qa'imin aba'uhum wa qa'idin gilmanuhu bil ifrad. Lebih fasih itu tadi daripada yang ini dengan mufrad. Paham kan? Boleh, tapi ini lebih fasih. Iya. Wal ifrad kama taqaddam afsah min jam'i tashi. Tapi kata beliau, mufrad tentunya lebih, sebagaimana telah lewat, lebih fasih daripada jama' tashi. Tahu jama' tashi? Maksudnya jama' mudzakkar salim atau jama' muannas salim. Tadi itu kita berbicara dengan jama' taksir. Sibawai bilang itu khusus pada jama' taksir. Adapun jama' tashi, yaitu jama' mudzakkar salim dan jama' muannas salim, lebih fasih tetap mufrad. Nah, marartu birijalin qa'imina aba'uhum wa rajulin qa'idin gilmanuhum. Paham kan? Ini boleh. Tapi lebih fasih dikasih apa? Mufrad. Hadhihi amtilatun na'at arafil ismi dhahir. Ini contoh na'at yang merupa isim dhahir. Wa mitalun na'at arafil dhamiril bariz. Contoh na'at yang merupa dhamir bariz. Qauluka, perkataan antum, ja'ani gulamum ra'atin daribatuhu hiya. Ja'ani gulamum ra'atin daribatuhu hiya. Ini daribatuhu apa? Irobnya. Na'at. Tapi pertanyaannya, na'atnya siapa? Gulam. Kenapa dia muannas? Kan ini na'at apa? Na'at sababi. Ikut setelahnya. Siapa yang dirofa? Hiya. Domir apa ini hiya? Bariz. Paham kan ini? Hu-nya itu apanya? Maf'ul bi. Hiyanya itu fa'ilnya. Anda paham ini? Itu adalah apa? Fa'ilnya. Jelas antum ini? Dia merupakan domir apa? Baris. Waja'atni amatu rajulin doribuha huwa. Doribuha. Kalau tadi doributu. Paham kan? Karena ini setelahnya adalah fa'ilnya apa? Huwa. Waja'ani gulamu rijalin doribuhu hum. Tetap mufrad. Doribuhu hum. Kalau seandainya hunna ini? Kalau seandainya hunna ini? Doriba tuhu
hunna. Ada paham ini maksudnya? Doribatuhu hunna. Paham kan? Selesai. Faedah. Kemudian baru tambah faedah. Taksisul man'ut in kana nakirah. Kata faedahnya, maksudnya faedah na'at. Faedah na'at dan tujuan daripada na'at itu taksisul man'ut in kana nakirah. Memberikan pengkhususan terhadap yang disifati kalau na'at nakiro. Nah, marartu birajulin soleh. Saya lewat dengan lelaki soleh. Artinya khusus. Wa taudihu in kana ma'rifah. Dan menjelaskannya, bukan mengkhususkan, tapi menjelaskannya kalau ma'rifah. Nah, ja'ani Zaidun al-alim. Datang kepadaku Zaid. Siapa? Yang berilmu. Paham kan? Tapi ingat, wa qad yakunu, ini itu fungsi asal. Mengkhususkan dan menjelaskan. Tapi wa qad yakunu li mujarradin al-madh. Kadang bukan untuk mengkhususkan, bukan juga untuk menjelaskan, tapi hanya sekedar untuk memuji saja. Nah, contoh Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak perlu dikhususkan. Allah tidak perlu juga dijelaskan karena Allah paling jelas. Iya kan? Tapi untuk apa ini? Ditambahkan sifatnya untuk apa? Memujinya. Dengan nama Allah saya memujinya. Dia Maha Rahman lagi Maha Rahim. Paham kan? Atau limujarrodi adam. Hanya sekedar untuk mencela, bukan memuji. Jadi na'at itu didatangkan untuk mencelanya. Lihat, nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim sifatnya. Apakah untuk memuji syaitan? Tidak. Untuk apa? Mencelanya. Jelas ini? Awit tarahum. Bisa juga itu na'at didatangkan supaya menunjukkan apa? Kasih sayang. Kita berdoa, nah, Allahumma arham abdakal miskin. Ya Allah, rahmatilah hambamu yang miskin itu. Kasihan dia. Paham kan? Jelas ini? Jelas ini? Ini untuk apa namanya ini? Kasih sayang. Tarohum. Bisa juga. Auli taukid. Bisa juga untuk apa? Menguatkan saja itu na'at. Bukan untuk menjelaskan atau mengkhususkan. Tapi menekankan maknanya. Tilka asyara. Itulah 10. Kamilah. Yang sempurna. Jadi kamilah itu datang untuk apa? Menguatkan. Jelas kan? Kemudian masih ada lagi tambahannya karena masalah banyak na'at, karena belum mau selesaikan semuanya. Wa idza kana al-man'utu ma'luman biduni na'at, kalau yang disifati itu sudah dimaklumi tanpa na'at, jaza fi na'at al-ittiba wal qata. Boleh pada na'at itu antum ikutkan sebelumnya, boleh juga putus hubungan dengan sebelumnya. Artinya tidak dijadikan lagi sebagai na'at. Wa ma'na al-qat'i, apa artinya qata? Ayur fa'an na'at al-annahu khobar mubtada mahdhuf. Yaitu na'atnya itu dirofa sebagai khobar untuk mubtada mahdhuf. Au yunsab, takdirnya huwa. Atau hiya, atau apa saja dari domir. Iya kan? Itu mubtadanya domir dihilangkan. Au yunsab, atau boleh dinasab bi fi'li mahdhuf. Dengan fi'il yang dihilangkan, yaitu a'ni atau ya'ni. Lihat contohnya. Alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah. Allah sudah maklum. Kan begitu? Maka setelahnya boleh dibaca Al-Hamidi, na'at untuk Allah. Boleh dibaca Al-Hamidu, khobar mubtada mahdhuf, huwal hamid. Paham kan? Boleh dibaca mansub Al-Hamida, yakni Al-Hamid. Ada paham ini? Jelas ini? Jadi boleh 3 bacaan, tapi syaratnya kalau sudah maklum. Kalau sudah apa? Maklum. Boleh diikutkan dan boleh putus. Wa ajaza fi sibawai al-jar al-ittiba. Dia bilang dibolehkan oleh sibawai dijar dengan ittiba. Wa rafu bi takdiri huwa wa nasab bi takdiri amdah. Boleh. Amdah ani, pokoknya takdir yang sesuai dengan siap. Dirofa ditakdirkan huwa, dinasab dengan takdir apa? Amdah. Alhamdulillah amdahul hamid. Paham kan? Jelas kan? Iya, selesai. Kemudian wa idza takarraratin nu'ut li wahid. Kalau berulang na'atnya untuk satu. Jadi na'at berulang untuk apa? Untuk satu man'ut. Untuk satu apa? Man'ut. Apa yang terjadi? Fa in kanal man'ut ma'lum biduniha jaza itba'u kulluha wa qat'uha kulluha. Kalau man'utnya itu sudah maklum tanpa semua sifat itu, walaupun berbilang, maka boleh ikut seluruhnya dan boleh potong seluruhnya. Wa itba'ul ba'd wa qatul ba'd.
boleh ikut sebagian, putus sebagian. Paham kan? Bisyarti takdimil mutba. Dengan syarat ya tetap di awal yang diikuti. Iya, yang diikutkan. Wa illam yurab illa bi majmu'iha. Kalau tidak diketahui kecuali dengan seluruhnya, kalau hanya satu sifatnya orang tidak paham karena masih ada yang sama dengannya. Jadi kalau tidak diketahui kecuali dengan seluruhnya, bi anihtaja ilahya, yaitu dengan dibutuhkan kepada semuanya, wajib itba'uha kulliha. Wajib diikutkan seluruhnya. Wa in ta'ayyana, kalau sudah jelas bibadiha dengan sebagiannya, jaza fima ada dzalikal ba'd al-aujuh thalatha. Maka boleh pada sisanya yang lain 3 sisi tadi. Paham kan? Misalnya anak katakan begini, Ja'a Zaidun al-Katib Asyair al-Ghani al-Karim. Berapa itu? 4. Kan begitu? Kalau maklum tanpa semua itu, boleh antum putus. Kalau putus maksudnya 3 sisi tadi i'rabnya. Dan boleh antum ikutkan. Paham kan? Kalau maklum. Kalau tidak maklum kecuali harus semuanya, maka wajib semuanya. Kalau maklum dengan sebagiannya, tidak dengan sebagiannya, boleh putus sebagian, boleh ikut sebagian. Paham kan? Boleh. Jelas kan? Selesai. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babul atfi. Bab atof. Tadi bab naat ada ya dibilangnya? Iya, saya tidak baca ya? Baca aja. Oh iya, babun naat. Sekarang babul atof. Bab atof. Wal atfu nau'an. Atof ada 2. Ini tidak asing lagi. Karena sudah ada di mana? Tupa. Atfu bayan. Ada atof bayan. Ini yang jamid. Setelahnya. Dan wa atfu nasak. Dan ada atof nasak. Ini yang pakai apa? Huruf atof. Ini yang pakai huruf atof. Fa'atful bayan huwa tabi'ul musbih linnaat. Dia itu atau bayan tabi yang mirip dengan naat. Fi padahal apa? Taudihi matbu'ihi in kana ma'rifah. Yaitu menjelaskan yang dia ikuti kalau ma'rifah. Nah, aqsama billahi Abu Hafs Umar. Yaitu siapa Abu Hafs? Umar. Jadi itu Umar datang menjelaskan siapa? Abu Hafs. Mirip dengan naat. Wa taksisihi in kana nakira. Dan mengkhususkannya kalau dia apa? Nakira. Nah, hada khotamun hadidun birofa. Yaitu kalau dibaca apa? Rofa. Ini sama, ini mirip. Wa yufarikun na'at. Dan berbeda dengan na'at. Dari sisi, ingat ini perbedaannya. Fi kaunihi jamidan ghairu mu'awwal bimustaq. Keberadaannya itu atof bayan. Dia jamid, tidak ditakwil ke mustaq. Beda kalau na'at harus apa? Mustaq. Atau kalau ada jamid maka ditakwil ke mustaq. Paham? Wa na'atu mustaqun au mu'awwal bimustaq. Sementara na'at itu mustaq atau ditakwil ke mustaq. Kemudian kata beliau, wa yuwafiqu matbu'ahu fi arba'atin min asyara. Dan dia mengikuti yang diikuti pada 4 dari 10. Sudah tahu 4 dari 10? Sudah tahu 10 itu? Tahu kan 10? Sudah. Dah, dia ikut 4 dari 10 itu. Tinggal dicatat kembali tadi yang di na'at. 10 itu di sini supaya antum ingat kembali. Ya, kalau belum diingat. Fi wahidin min aujuhil i'rab as-salasa, yaitu pada salah satu dari sisi i'rab yang 3. Wa fi wahidin fi tadhkir wa ta'nin, salah satu dari mudzakkar dan muannas. Wa fi wahidin min at-ta'rif wa tankir, salah satu dari ma'rifah dan nakira. Wa fi wahidin min al-ifrad wa tatniyah wal jama', pada salah satu dari mufrad, mutanna dan jama'. Jelas kan? Wa yasihu fi atfil bayan ayurab badal kul min kul fil ghalib. Dan sah boleh pada atof bayan untuk di-i'rab badal kul min kul pada kebanyakannya. Selesai, dia mudah saja. Jadi mirip na'at tapi i'rabnya badal. Aneh. Aneh kan? Dia mirip na'at secara makna, tapi bisa di-i'rab apa? Badal kul min kul. Jelas kan? Selesai. Wa atfun nasak, atof nasak ini mudah. Wa amma atfun nasak, adapun atof nasak, fa huwa tabi'ul ladzi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi harfun min hurufiha min hadhil hurufil asyara. Dia adalah tabi yang mengantarai antara dia dan antara yang diikutinya salah satu dari huruf-huruf yang 10 ini. Hiya, dia adalah al-waw wal fa wa thumma wa hatta wa am wa aw wa imma wa bal wa la wa lakin. Inilah atof nasak. Diantarai oleh salah satu dari berapa? 10 huruf. Fasabatul ula, 7 yang pertama berarti selain bal la lakin. 7 yang pertama yaitu selain bal la lakin. Paham ini?
taqtadi tasyrik fil i'rab wal ma'na, mengharuskan berserikat dalam i'rab dan makna. Artinya gini, antum bilang begini misalnya, ja'a Zaidun wa Amrun. Amrun berserikat dengan Zaid dalam sisi i'rab, sama-sama rofa. Terus dalam sisi makna, maksudnya sama-sama datang. Itu maksudnya makna. Makna yang disebutkan dalam fiil sebelumnya. Ya kan? Demikian pula huruf lain. Ja'a Zaidun fa Amrun, ja'a Zaidun thumma Amrun, ja'a Zaidun hatta Amrun. Iya kan? Anda paham ini? Berserikat dalam i'rab dan makna. Itu 7 yang pertama. Wa salasatul baqiyah, sementara 3 sisanya. Taqtadi tasyrik fil i'rab faqat, mengharuskan bersyirik ke dalam i'rab saja. Masalahnya gini, ja'a Zaidun la Amrun. Sama-sama roba. Tapi kan yang datang siapa? Zaid. Amarnya? Begitu. Anda bisa pahami? Berarti bersyirik ke dalam i'rab tapi tidak dalam makna. Kata beliau, fa in atofta biha ala marfu'in rafa'ta. Mudah sekali. Kalau antum dia atofkan dia kepada marfu antum rafa. Au ala mansubin nasabta, atau atas mansub antum nasab, au ala maf'udin khofatta, atau antum ataukan kepada khofat, au ala majzumin jazamta, atau atof kepada jazam maka antum jazam. Nah, sadaqallahu wa rasuluhu wa may yuti'illaha wa rasulahu, mansub. Aminu billahi wa rasulihi. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Lihat, wa in tu'minu wa tattaqu, maksud jazm. Nah, setelah itu dirinci satu-satu lagi maknanya. Kan tadi itu hukum umum dan itu contoh umum. Ah, sekarang makna masing-masing. Wal waw li mutlaqil jama'. Waw mutlak jama', mutlak ada yang jelas, tidak memberikan faedah urutan atau tidak berurut. Bisa berurut, bisa tidak, yang penting ada. Nah, ja'a Zaidun wa Amrun qablahu au ma'ah au ba'dah. Ja'a Zaidun wa Amrun, apakah Amr sebelumnya atau bersamanya atau setelahnya? Pokoknya tidak berurut, mutlak datang. Iya, wal fa li tartib wa ta'kid. Sementara fa fungsinya berurut dan tidak ada selang waktu. Tsumma amatahu fa aqbarah. Kemudian dia mewafatkannya maka dikuburkan. Yaitu dikuburkan itu setelah apa? Setelah mati. Setelah wafat. Halus sedikit. Iya. Kucing kapan? Iya. Kemudian dia mewafatkannya, kemudian dia dikuburkan. Dia dikuburkan. Ini tanpa selang waktu, karena kita diperintahkan untuk bersegera dalam menguburkan jenazah. Paham kan? Nah, wa tsumma, sementara tsumma li tartib wa tarahi. Dia untuk tartib sama dengan fa, tapi ada tarahi, ada selang waktu. Nah, tsumma idza syaa ansyara. Lanjutan ayatnya. Kemudian jika Allah inginkan maka dia akan membangkitkannya. Kapan? Tidak langsung setelah matinya, tapi ada selang waktu sampai Allah kehendaki. Wal atfu bi hatta, kemudian ataf dengan hatta qalil. Itu sedikit karena masalahnya hatta itu huruf jar. Paham? Maka yang ataf dengan hatta itu apa? Sedikit. Wa yustaratu fihi ayyakunal ma'tuf biha isman dhahir. Itu pun kalau ataf, syaratnya harus diatofkan dengannya itu adalah isim dhahir. Wa yakuna ba'dun minal ma'tufi alaih, dan harus sebagian dari yang diatofkan kepadanya. Kemarin di contoh sebelumnya, akal tu sama kata hatta ro saha. Kalau antum baca begitu, ini kan ro'os bagian dari ikan. Antum paham ini? Jadi harus itu setelahnya adalah bagian dari sebelumnya. Antum paham ini? Harus bagian dari sebelumnya. Jelaskan ini. Wa goyatanlah, dan puncaknya. Maka dibilang tadi akal tu sama kata hatta ro'saha. Saya makan ikan sampai kepalanya. Kepala itu apa? Puncak kenikmatan ada di situ. Anda paham ini? Jelas ini? Iya, itu dia. Nah, contoh akal tu sama kata hatta ro'saha binasab. Dinasab karena dia bisa 3 bacaan. Boleh rofa, boleh jar. Wa yajuzul jarru ala anna hatta jarah. Boleh dijar hatta sebagai huruf jar. Kama taqaddam fil mahfudat. Sebagaimana telah lewat dalam pembahasan apa? Mahfudat. Wa yajuzul rofa. Dan boleh juga dirofa lahu untuknya. Ya? Ala anna hatta ibtidaiyah. Itu ada dasar hatta itu jumlah baru. Wa ra'suha mubtada. Sementara ra'suha adalah apa? Mubtada. Wal khabar mahdhuf. Khabarnya dihilangkan. Ai hatta ra'suha maqul. Sampai kepalanya juga disikat. Iya. Iya. Paham kan? Iya. Bukan, jangan sampai ditulis itu artinya makul disikat. Bukan, dimakan.
Dimakan. Cuman bahasanya orang RBA katanya disikat. Iya. Jelas kan? Iya. Wa'am. Sementara am litolabi ta'yin. Sementara am fungsinya adalah untuk meminta kejelasan. Iya, untuk meminta apa? Kejelasan. Jadi jawabannya harus jelas. In kanat ba'da hamzatin, itu syaratnya kalau dia terletak setelah hamzah. Dakhilatin ala ahadil mustawiyain, masuk pada salah satu dari dua yang sama. Paham kan? Iya. Dia bilang aja'a Zaidun am Amar. Aja'a Zaidun am Amar. Ini untuk meminta apa? Kejelasan. Kita jawab. Apa jawabannya? Hah? Apa jawabannya? Zaid atau Amr. Kan harus jawabannya jelas. Auli takhir, atau dia bisa meminta untuk pilihan. Meminta apa? Pilihan. Paham kan? Misalnya dia bilang tazawwaj Hindan am uktah. Nikah Hindun atau saudarinya. Ini tidak boleh dua-dua. Tapi meminta apa? Pilihan. Pilih Hindun atau saudarinya. Saudaranya. Baik kalau saudaranya. Iya. Saudarinya. Awil ibaha, atau boleh dia bermakna mubah. Boleh dipilih dua-duanya mana saja. Misalnya jalisil ulama amiz zuhad. Duduklah bersama ulama atau apa? Orang-orang yang zuhud. Ini kan boleh. Boleh orang duduk sana, boleh sini. Iya. Tapi semua ini katanya ba'da tolab, setelah tolab. Itu tadi, makanya saya contohkan fil amr. Tazawwaj. Dah, jalis. Paham? Saya ucap contohnya fil amr. Kenapa? Karena dia syaratnya apa? Harus setelah tolab kalau begitu maknanya. Kalau begitu maknanya. Lihat, tazawwaj Hindan au ukhtaha. Jalisil ulama awiz zuhad. Auli syak. Masya Allah. Itu am bisa bermakna syak. Dia ragu. Awil ibham. Dia bisa bermakna juga ibham. Samar baginya. Kalau tadi ragu. Kalau ini apa? Mubham. Samar. Awit tafsil. Dia bisa juga bermakna apa? At-tafsil. Tapi tiga ini ba'dal khobar. Setelah khobar. Sekali lagi bukan khobar mubtada. Tapi apa? Lawan dari tolab. Kan kalau setelah tolab bisa bermakna apa? Tahyir atau ibaha. Tapi kalau ini setelah khobar bisa bermakna syak atau ibham atau tafsil. Tapi setelah khobar. Apa maksudnya khobar? Setelah jumlah khobariyah, bukan tolab. Bukan setelah khobar maknanya khobarnya mubtada. Bukan. Jangan salah paham. Jangan pernah salah paham di situ. Setelah khobar maksudnya setelah jumlah apa? Khobariyah, bukan tolabiyah. Tolab ada berapa? 8. Selain itu namanya khobariyah. Jelas kan? Itu maksudnya. Nah, labitna yauman. Lihat, labitna. Jumlah apa ini? Kalau orang bilang khobar, ini labitna khobar. Mana mubtadanya? Paham kan? Maksudnya jumlah apa? Khobariyah. Labitna yauman au ba'da yaum. Sama ini, au sama am. Paham kan ini? Ini untuk au juga. Bahkan sama juga dengan apa? Am. Jelas kan? Ini sama semua yang disebutkan. Ba'dal khobar. Nah, labitna yauman au ba'da yaum. Ini dia ragu. Kita di sini sehari atau setengah hari? Ragu. Wa inna au iyyakum la ala huda. Ini untuk apa ini? Ibham. Ini apa? Ibham. Apa kami atau kalian di atas petunjuk? Iya. Demikian pula ini untuk ta'yin bisa tafsil kunu hudan au nasara. Jadilah Yahudi atau Nasara. Itu untuk merinci. Yahudi atau Nasara. Paham kan? Jelas ini. Wa imma bikasril hamzati. Imma dikasr hamzanya karena ada yang di fathah amma. Ini imma dikasr hamzanya. Ini mitli au. Sama persis dengan apa? Au tadi ba'da tolab wal khobar. Setelah tolab dan khobar. Maksudnya kalau setelah tolab maknanya itu, setelah khobar maknanya itu. Nah, tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Wa baqiyatul amthila wadiha. Sisa contohnya mudah ya, tinggal ganti saja au dengan imma. Wakila innal atfi innama huwa bil waw. Dan dikatakan atop dengannya itu dengan waw. Wa inna imma, dan imma di situ harf tafsil, huruf untuk merinci saja. Kalau ulah seperti imma yang pertama, fa inna harf tafsil. Karena kan harus diawali oleh imma. Enggak tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Jadi imma yang pertama itu tafsil, imma yang kedua juga tafsil. Atopnya adalah waw. Wa.
Paham kan? Ini ada yang mengatakan seperti itu dari pendapat. Ya, itu yang dipilih oleh Tufa ya. Di Tufa tidak memasukkan imma sebagai huruf atau wabal lil idrob. Kalau bal untuk idrob goliban kebanyakannya. Nah, koma Zaidun bal Amr. Idrob itu menutup informasi sebelumnya dan menjelaskan yang setelahnya saja. Sebelumnya al-maskut an, didiami. Lihat. Berdiri Zaid, bahkan Amr. Maksudnya bahkan Amr berdiri. Zaidnya setelah muncul Amr diidrob, dihilangkan hukumnya, didiami, ditenggelamkan oleh setelahnya. Yaitu makna idrob. Walakin istidrok, akan tetapi. Nah, ma marartu birajulin soleh, lakin toleh. Akan tetapi istidrok. Ya, saya tidak lewat dengan lelaki soleh, akan tetapi toleh. Toleh lawan dari soleh. Toleh lawan dari soleh. Iya. Wala dan la linafil hukum amma ba'dah. Ini untuk menafikan hukum dari apa yang setelahnya. Nah, ja'a Zaidun la amrun. Ja'a Zaidun la amrun. Jelas kan? Nafikan amr. Paham kan? Selesai? Ini. Baik, minum dulu 5 menit. 5 menit.